selamat sore semuanya. Kembali lagi di Sugar Glider TV. Hari ini saya akan mereview bagaimana cara saya membersihkan kandang Sugar Glider berdasarkan dengan pengalaman saya. Request video ini juga di-request oleh teman saya sebelumnya. Maka hari ini saya akan share apa saja yang saya siapkan sebelum saya mulai membersihkan kandang chipmunk. Di sini saya sudah siapkan itu lap kering berupa tisu yang tidak mudah rusak. Dan di sini ada juga spons cuci piring. Di sini ada dua kegunaan, yang satu spons halus dan ini spons kasar ya. Ini dua-duanya ada memiliki fungsi nanti ya. Lalu di sini saya sudah siapkan semprotan yang saya campurkan dengan air sunlight dan air. Ini dicairkan saja. Lalu di sini saya siapkan hogasan. Apa nih hogasan? Hogasan ini adalah obat pembasmi serangga maupun semut. Dan ini tidak berbau dan sangat aman untuk hewan peliharaan. Caranya adalah nanti saya akan beritahu di video akhir setelah saya bersihkan kandangnya. Jadi bagi teman-teman yang memelihara Sugar Glider, hogasan ini sangat penting nih untuk menjaga kebersihan sekaligus untuk menjaga kandang agar tetap terhindar dari semut-semut dan serangga juga. Dan juga di sini saya sudah siapkan satu baskom air. Dan air ini nanti yang akan saya pakai untuk membilas kandangnya. Dan langsung saja kita ke prakteknya ya. Yuk. Ini saya masukkan kainnya ke dalam airnya. Saya rendam dulu ke dalam air bersih. Oke guys, langsung saja kita ke praktek ya. Di sini saya sudah siapkan spons pencuci piring yang memiliki dua tekstur, yang kasar dan yang lembut. Lalu di sini ada satu botol sunlight yang sudah saya larutkan dengan air. Oke, saya langsung semprotkan saja sponsnya menggunakan sunlight, dan saya mulai melakukan pembersihan seperti ini ya. Kita harus menyikat kandangnya, alasnya atau besinya itu satu arah dengan besinya. Kenapa? Dikarenakan agar kotorannya yang menempel di besinya itu lepas. Ya. Kalau menggunakan sabun apa saja, saya rekomen menggunakan sunlight. Karena memang sunlight itu kan bersih ya. Dia menghilangkan noda lebih cepat daripada sabun-sabun lainnya. Tapi untuk teman-teman harus dilarutkan dengan air, jangan sunlight yang kental, karena nanti akan susah dibersihkan. Dan juga cara ini saya sarankan bagi teman-teman yang hanya memiliki kandang satu aja di rumah. Kalau saya kan memiliki kandang dua, saya bisa pindahin Sugar Glidernya ke kandang satu lagi. Cuma bagi kalian yang hanya memiliki satu kandang, itu tidak mungkin kita pindahin Sugar Glidernya ke tempat lain atau ke tempat terbuka. Nanti kalau Sugar Glidernya kabur kan kita kerepotan juga. Jadi ini adalah cara satu-satunya cara kalau kita hanya memiliki satu kandang dan tanpa harus memindahkan Sugar Glidernya. Saya membersihkan alasnya benar-benar detail dikarenakan Sugar Glider ini sering beraktivitas di bawah sini. Dan itu akan meninggalkan bekas-bekas makanannya. Prosesnya adalah di saat Sugar Glider makan, biasanya tangannya mereka itu akan menempel dengan makanannya. Dan saat Sugar Glidernya sudah selesai makan, mereka akan meninggalkan tempat makanan dan mulai manjat ke besi-besi ini. Dan itu kenapa kita harus membersihkan kandangnya itu setiap hari. Dikarenakan kalau kita jarang membersihkan kandang ini dan juga kandangnya kotor, itu banyak sekali kerugian yang akan kita terima, yaitu mulai dari kandang cepat korosi atau karatan. Lalu kedua, itu akan memberikan dampak negatif ke Sugar Glider kesayangan kita. Karena
kandang yang karatan atau korosi itu akan menimbulkan penyakit, berbagai penyakit seperti kerontokan pada bulunya, lalu sugar glider yang menjadi stres dan tidak mau makan, lalu biasanya itu akan menimbulkan luka atau cacat pada kulitnya, menjadi botak karena dia selalu garuk-garuk badannya, ya, yang disebabkan oleh kandang yang karatan tadi, yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini saya mulai membilasnya dengan kain yang saya rendam dengan air bersih tadi ya. Dan ingat untuk teman-teman harus membersihkan kandang ini atau membilas kandang ini dengan benar-benar detail, atau benar-benar dipastikan bahwa kandang ini sudah bersih dan tidak ada sabun yang tertinggal. Karena kalau kalian tidak teliti, ada sabun yang tertinggal, lama-lama akan menyebabkan besi pada kandang ini menjadi karatan juga. Jadi kita harus benar-benar pastikan bahwa tidak ada sabun lagi yang tertinggal. Biasanya saya lakukan ini dengan pergantian air sebanyak 2-3 kali, pergantian air bersih. Kalau 2 kali boleh, tapi kalau ganti air bersih 3 kali itu lebih baik. Karena itu akan memberikan saya kepastian bahwa kandang ini benar-benar bersih, sampai bersih, tidak ada sabun yang tertinggal. Oh iya, bagi kalian teman-teman pecinta sugar glider, kenapa sih kita harus melakukan ini? Karena selain ini berdampak positif untuk sugar glider kita, ini juga menjadi salah satu kegiatan yang menurut saya menyenangkan ya di kala pandemi ini. Di kala saat kita work from home atau stay at home di saat situasi seperti ini. Ini adalah kegiatan yang menyenangkan sekaligus olahraga fisik. Ya, karena di kala pandemi ini kita biasa jarang beraktivitas di luar, lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Dan ini akan menjadi olahraga fisik untuk kita. Dan awalnya saya juga pernah pelihara hewan, itu saya pelihara anjing. Saat anjing itu sudah besar, saya posisikan kandangnya itu di depan rumah. Dan lama-lama saya mulai males lah untuk merawatnya, membersihkan kandangnya, memandikan. Sampai satu hari teman saya datang ke rumah, lalu dia bilang, anjing lu tuh mandi setahun berapa kali, kok bisa bau begini. Terus juga ada beberapa teman bilang, anjing lu mandi nggak sih, seperti itu. Itu memang sih kita kan memang kadang males atau sibuk atau gimana. Namun saat kita mendengar pertanyaan seperti itu dari orang lain, itu menjadi malu pada diri sendiri. Nah, dari situ saya mulai belajar untuk mulai benar-benar mempersiapkan diri saat kita benar-benar ingin mengadopsi hewan. Bukan berarti kita tidak akan mengurusnya atau males-malesan mengurusnya. Kalau males-malesan, mendingan lebih baik kita tidak usah mengadopsi, karena kasihan jika ditelantarkan begitu saja. Ya. Maka resikonya jika mengadopsi hewan, ya itu kita harus membersihkan kandangnya setiap hari, memberikan makan, lalu memandikan, merawat tubuhnya. Pokoknya harus siap mental lah. Kalau nggak siap mental ya jangan pelihara. Siap mental, siap fisik. Dan juga kegiatan seperti ini nggak capek kok kalau kita selalu lakukan setiap hari. Ini seperti daily activity, kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari.
Ya lebih baik lah daripada tidur-tiduran, main game. Saya itu dulu gamers. Setiap hari bangun tidur, langsung main game, langsung makan, habis itu main game sampai malam. Lama-lama itu juga tidak baik untuk kesehatan. Dan pelan-pelan saya mulai tinggalkan game itu dan adopsi hewan. Dan ini ada bagusnya juga, membuat kita seperti olahraga. Oke. Kalian bisa ya mengganti atau membilas airnya pergantian 2-3 kali seperti yang tadi saya bicarakan sebelumnya. Jangan lupa sebelum kita bersihkan kandangnya, itu kita harus melepas tempat minumnya yang menempel di sini, yang menempel di kandang. Lepas tempat minumnya, lepas tempat makannya, itu semua harus dipindahkan dulu. Karena nanti tempat-tempat makan atau wadah-wadah tersebut juga harus kita bersihkan juga. Gitu. Dan harus benar-benar dipastikan kalau bersih. Oke, menurut saya sudah cukup bersih ya untuk kandangnya, terutama di pada besinya atau kandangnya. Lihat, sudah bersih semuanya. Oke, udah bersih semuanya, dan kita mulai melepas atau membersihkan wadah kotorannya di bawah sini. Oh ya, barusan saya mendapatkan pertanyaan dari teman saya, bagaimana sih bentuk kotoran atau pup sugar glider. Sorry ya sebelumnya, ini bentuk kotoran dan pup sugar glider seperti ini ya. Ini bentuk kotoran dan pup yang sehat, dia bentuknya hitam dan padat seperti ini. Tapi kalau misal cair dan berwarna merah atau berwarna coklat, keterangan itu tidak sehat. Dan biasanya kalau bagi kalian yang berjumpa atau menemui kotoran seperti itu, melihat kotoran seperti itu, cukup memberikan buah-buahan. Buah-buahan yang direkomendasikan untuk sugar glider adalah pepaya, semangka, melon, itu bisa semua. Dan untuk sementara stop dulu untuk fish snack-nya, atau bisa juga stop dulu untuk makanan-makanan seperti marshmallow. Dan juga bisa juga buat buburnya lebih padat, jangan terlalu encer. Karena kalau buburnya padat, otomatis nanti kotorannya atau pupnya itu akan padat juga. Oke, selanjutnya saya akan membersihkan wadahnya dulu ya. Oke guys, di sini saya sudah bersihkan wadahnya, sudah saya bilas dengan air dan juga sunlight. Dan juga saya sudah bersihkan kandangnya, saya sudah pastikan tidak ada busa yang tertinggal lagi. Dan di sini saya sudah memasang juga tempat minumnya maupun tempat makannya. Selanjutnya saya akan mulai mengaplikasikan ini Hogasan. Adalah obat anti serangga maupun semut yang aman untuk hewan peliharaan. Di sini saya akan mengaplikasikan obat ini di sekitaran area kandangnya ya, yang menurut saya biasanya berpotensi, biasanya semut-semut atau serangga yang bisa lewat. Ya, saya kan posisi kandangnya di sini ya guys ya. Oke, sebentar saya jelas. Ini adalah posisi kandang saya, dan barusan saya sudah aplikasikan Hogasannya. Di sekitar sini sudah mulai mengering. Cukup 3-4 semprot, tidak usah banyak-banyak. Dan tunggu sampai kering. Di saat sudah mulai kering, kita baru boleh meletakkan posisi kandangnya ke tempat semula. Oke. Dan jangan lupa ya, saat kalian menyemprotkan dan mengaplikasikan obat ini, jangan semprot sampai kena tempat minumnya. Karena di saat kita menyemprot ke tempat minumnya dan sugar glider kita minum, itu yang ada malah terjadi resiko.
Oke, saya rasa sudah cukup semua. Saya sudah memberikan teori maupun praktek-praktek cara membersihkan kandang sugar glider. Lalu cara saya mengaplikasikan Hogasan, yaitu obat anti serangga dan semut yang aman untuk hewan peliharaan. Oke, sekian video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat, dapat menginspirasikan kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share video saya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya. Bagikan video-video dan channel saya ini kepada teman-teman yang kalian kenal, agar selalu membantu dan membangun saya untuk selalu membuatkan video-video tentang sugar glider. Dan bagi kalian yang memiliki ide menarik ataupun saran ataupun kritik untuk saya, maupun ide yang ingin kalian request untuk next video, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan semua ide kalian atau request kalian akan saya review kembali, dan selanjutnya saya akan segera membuat videonya. Terima kasih sebelumnya, keep safety, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan bagi kalian untuk selalu sehat dan stay healthy. See you again next video, and bye bye. Hai Cip. Ini Cip guys, salam kenal semuanya. Dia mulai gigit. No. Okay, see you again tomorrow. Bye bye.